Tidak ada dulu iblis diciptakan, nggak ada manusia. Iblis, setan tidak diciptakan. Itu ekses nama lain daripada makhluk ciptaan yang sempurna itu. Itu kalau namanya si Helal bin Sahal. Karena dia memberontak, dinamakan iblis. Atau dinamakan setan. Di situ Tuhan bukannya mengusir karena dia itu berdosa, Pak. Karena Tuhan Anda itu ketakutan. Ketakutan manusia itu mengambil buah kekal. Boleh Anda baca ayatnya? Atau saya bukakan ayatnya? Bapak Ya, jangan gini, Bang, mengatakan Adam itu berdosa. Salah, Pak. Salah begitu, Pak. Salah. Tidak menanggapi Kang Suki ya. Saya tak urus Alkitab. Ketika ayat ini diartikan kalau tidak menyembah berarti bukan manusia. Ini natijah ayat itu bukan begitu. Coba kita perhatikan. Wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ternyata kemudian ada manusia yang tidak menyembah, maka ada seseorang yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan Taurat itu adalah firman Tuhan. Lalu yang dikutuk ini siapa? Iblis kah? Atau Tuhannya yang dikutuk? Itu. Anda jadi apa? Hayawan. Anda sendiri yang bicara tadi. Saya membenarkan omongan Anda karena menggunakan pendapat para ulama. Dan saya keluarkan dalil-dalilnya sesuai Al-Quran. Lalu tidak lama kemudian Anda itu mencocokmologikan ayat-ayat yang ada di Al-Quran untuk menyatakan bahwa keimanan Anda di kitab Anda itu adalah kitab yang benar. Masa kitab Anda nggak bisa berdiri sendiri? Di Taurat Anda itu tidak diterima, di Al-Quran Anda sangat dilecehkan. Ya, nafs ini yang harus dipikirkan. Inilah orang Islam yang memikirkan nafs. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu adalah orang-orang menggunakan akal. Begitu. Silakan Ustaz. Kamu kalau baru nongol jangan memberikan pernyataan yang aneh-aneh ya. Saya sepakat dengan Ustadz Mahesa bahwa sebagai bangsa dia tidak gugur, kata manusia itu. Tapi sebagai gelar dia gugur, kata manusia. Gelarnya telah gugur. Dia hanya disebut sebagai hewan saja, hewan yang berakal ya. Maksudnya begini loh, Adam telah jatuh dalam dosa, dia telah rusak kepribadiannya. Nah, jangan dia menyentuh pohon kehidupan itu yang membawa kekekalan, supaya manusia tidak rusak di dalam kekekalan di dunia ini, sehingga tidak bisa mati. Itu maksudnya. Dia sudah rusak. Nah, bahwa Bapak memang sumber segala sesuatu. Ya, kita akui semualah. Namanya siapa itu boleh saja. Ya, kalau di Alkitab dikatakan sebagai Bapak. yang dari pihak non-muslim saya tidak terlalu tertarik. Saya selalu naik itu apabila ketika ada orang yang berbicara Al-Quran, tapi lalu kemudian menjelaskan versi dirinya gitu. Atau jadi manusia yang tidak berguna. Atau dikatakan sudah menjadi sampah yang akan dilempar ke neraka lah. Ya, dari sudut pandang ini, makanya saya bicara gitu ya. Ya memang ada perbedaan sih, seperti yang dijelaskan oleh Babang Pengembara ya. Memang di Alkitab itu semua diciptakannya itu baik adanya. Jadi tidak ada dulu iblis diciptakan, nggak ada manusia. Iblis, setan tidak diciptakan. Itu ekses nama lain daripada makhluk ciptaan yang sempurna itu. Itu kalau namanya si Helal bin Sahal. Karena dia memberontak, dinamakan iblis. Atau dinamakan setan. Dan dia ini yang pribadi satu ini berhasil merebut sepertiga dari jumlah malaikat yang dinamakan sebagai roh-roh jahat. Jadi sama juga seperti jin-jin itu di Alkitab ya, roh-roh jahat itu bukan setan. Kalau setan itu satu pribadi, ya, atau iblis. Itu dia ibaratnya komandannya, jenderalnya. Dia ini tidak bisa diusir, nggak bisa. Karena dia mempengaruhi manusia melalui pikirannya aja. Kalau roh-roh jahat itu, dia bisa merasuk ke orang. Bisa membuat orang tidak sadar. Nah, lanjut untuk pembahasan manusia ya, yang supaya tidak melenceng. Makanya memang kronologis dari penciptaan makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan itu
di Alkitab memang ada perbedaan ya. Kalau saya dengar tadi dari Abang Pengembara atau dari Bang Mustad itu, bahwa kalau Bang Pengembara mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan jin dan manusia untuk menyembah. Sedangkan di Alkitab itu Tuhan tidak menciptakan jin, itu nama lain karena pemberontakan itu. Ya, ya intinya semua manusia itu diciptakan memang untuk menyembah Tuhan, yaitu melakukan kehendaknya, semuanya. Nah, karena ada satu pribadi yang Helal bin Sahar itu memberontak yang dinamakan setan atau iblis, dia lalu mempengaruhi ciptaan yang kedua ini, yaitu manusia, supaya ikut kepada dia. Nah, sebenarnya manusia Adam ini itu diciptakan itu untuk mengusahakan bumi ini, menguasai bumi ini, di mana di bumi ini ada iblis. Dan sebelum dia menguasai bumi yang diserahkan kepada manusia untuk dikuasai, itu dia harus mengalahkan iblis dulu yang ada di bumi ini. Tetapi kegagalan yang didapat oleh si Adam. Nah, kegagalan Adam ini akhirnya menjalar kepada kita saat ini. Kita memiliki kodrat dosa yang selalu kecenderungannya berbuat salah, berbuat melanggar kehendak Tuhan. Dari amarah kita aja, kebencian aja, kesebelan kita, merendahkan orang, itu udah suatu bukti bahwa kita memang cenderung seperti ini. Nah, untuk itulah mungkin Bang Fahrul membicarakan mengenai manusia menurut perspektif keimanan atau dari keyakinan masing-masing, itu bicara tentang pasti adanya keselamatan. Maksudnya keselamatan itu bagaimana manusia itu dikembalikan ke rancangan awal itu, supaya manusia itu memiliki sifat-sifat Tuhan. Di dalam setiap hidupnya itu merefleksikan sifat-sifat Tuhan. Ya, kalau di Islam yang saya dengar ada 100 atau 99 sifat Tuhan, nah itulah harus direfleksikan dalam hidupnya. Nah, demikian juga di dalam kitab, bagaimana direfleksikan sifat Tuhan itu, yaitu sama seperti mengenakan kodrat ilahi, atau hidup di dalam kesuciannya, kekudusannya. Suci kudus itu maksudnya apa yang diperintahkan, apa yang firmankan kita lakukan, itulah suci, itulah kudus. Tetapi kita harus bisa melihat, kalau sudut pandang Alkitab, yang namanya baik ya tetap baik, yang namanya jahat tetap jahat. Jadi tidak Pak Suki, bisa tolong abu-abu. jelasin sama saya di mana ayat yang menyatakan manusia pertama itu berdosa, Pak, dikutuk dia. Itu yang Ya itu kan tadi, Pak. Ya, kejatuhan si Adam melanggar perintah itu, memakan buah itulah dosa. Bapak baca Di di situ, Bang. surat di kitab Kejadian pasal 3 nomor 22. Di situ Tuhan bukannya mengusir karena dia itu berdosa, Pak. Karena Tuhan Anda itu ketakutan. Ketakutan manusia itu mengambil buah kekal. Boleh Anda buka baca ayatnya? Atau saya bukakan ayatnya? Bapak Ya, jangan gini, Bang, itu Adam itu berdosa. Salah, Pak. Salah begitu, Pak. Salah. Sebentar Bang Gema, maaf Bang Fahrudin. Kayaknya dari Bang Suki terlalu panjang ini. Sebaiknya ke Bang Mahesa, dari tadi saya menunggu ini. Bang Mahesa lebih ini sih cerdas, saya kira. Lanjut. Maaf Bang Fahrudin ya. Baik, sebentar. Moderator. Sebentar, apa yang disampaikan tadi kan saya bertanya ya. Pertanyaan kedua saya, ketika manusia itu harus mengikuti Tuhan, maka dialah manusia. Baik dalam pandangan Pak Suki maupun pengembara akal, saya ambil tengah-tengahnya, terlepas seperti apa pandangannya. Lalu ketika ada manusia yang tidak mengikuti aturan Tuhan, apakah masih disebut manusia? Itu maksud saya. Saya ulangi lagi. Ketika manusia itu ya diciptakan hanya untuk mengikuti aturan Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Bapa menurut Pak Suki seperti itu, dan juga pengembara akal. Lalu pada kenyataannya ada manusia yang tidak mengikuti aturan Tuhan. Apakah dia masih disebut manusia ataukah tidak? Apakah hanya ada penambahan label? Oh, dia itu manusia. Sama masih, tapi cuma manusia berdosa. Nah, apakah seperti itu saja? Silahkan. Itu. Saya jawab nih. Silakan. Giliran ya teman-teman ya. Silakan Pak Suki. Oke, ya. Jadi setelah manusia jatuh dosa,
itu memang penilaian Tuhan sudah terdegradasi, ya. Tadinya dia menginginkan manusia itu sempurna semua. Karena semua manusia sudah memiliki dosa, Tuhan mengampuni. Jadi ada yang manusia nanti berjuang untuk sempurna, melakukan kehendak Bapa dengan sepenuhnya. Ada sebagian orang pasti tidak memenuhi standar itu, tetapi tetap dikatakan manusia. Dia, orang-orang seperti ini tetap ada nanti masuk surga. Tetapi bagi orang yang benar-benar tidak melakukan kehendak Bapa, dalam arti dia melakukan suatu tindakan-tindakan negatif dalam hidupnya, yaitu kejahatan-kejahatan terus, yang inilah yang dikatakan bukan manusia, Bang. Jadi ada perbedaan. Jika Adam dulu tidak jatuh dalam dosa, manusia itu sempurna semua. Dan hidup di bumi ini selamanya, dan surga itu adalah bumi ini. Dan nanti kan ada surga baru, langit baru. Nah, di sana pun ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Oke, Nah, yang berarti sempurna udah jelas itu ya. nanti Berarti udah jelas ya Pak Sugi dan host. Artinya tidak Ya. manusia itu jawabannya, yang tidak sama sekali tidak mengikuti perintah Tuhan, Iya, betul. bukan manusia. Silakan host. Silakan host. siapa lanjut nih? Saya kata ini. Atau Ustadz Maisa. Silakan Ustadz Tolong Maisa. bacakan silakan. kejadian nomor 22. Tolong Bang, tolong dibacakan. Ada nggak? Beres nggak beres kita 9.30. Silakan siapa lagi yang mau menyampaikan? Saya kata ini. Oke, silakan Bang Mahesa kalau mau menyampaikan. Lanjut. Oke, karena tadi Bang Suki memaparkan dari Alkitab, maka kan bagi kita tidak perlu menanggapi ya, karena itu kan keyakinan dia, versi dia. Cuma yang ingin saya luruskan di sini terkait wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sekali lagi saya tidak menanggapi Kang Suki ya, saya tak urus Alkitab. Ketika ayat ini diartikan kalau tidak menyembah berarti bukan manusia, ini natijah ayat itu bukan begitu. Coba kita perhatikan. Wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ternyata kemudian ada manusia yang tidak menyembah, maka tetap manusia katanya akademik. Itu tetap manusia. Ya manusia yang tidak mau menyembah Allah, yang anid marid. Maka kalau secara bahasa ya, kita bahas secara bahasa. Secara bahasa manusia yang tidak menyembah Allah maka disebut syayatinil insi. Golongan setan dari bangsa manusia. Jadi setan itu bukan spesies khusus. Setan adalah suatu gelar yang dinisbatkan oleh Allah kepada manusia, dinisbatkan kepada jin. Termasuk iblis. Maka tadi dikatakan kayak iblis misalnya. Dulu dia ketika anid marid disebut jin. Ketika dia ibadah, dia disebut malaikat. Ketika dia berontak lagi, dia disebut iblis. Spesiesnya itu satu. Saya tak menyamakan malaikat dengan iblis. Saya sependapat dengan pendapat ulama bahwa Azazil ataupun iblis itu bukan spesies malaikat. Saya ulangi sekali lagi, setan bukanlah spesies yang khusus. Karena Allah menciptakan cuma 3. Malaikat, jin, dan manusia. Terakhir manusia ya. Malaikat, jin, dan manusia. Setan adalah gelar. Kita bisa disebut setan. Jin bisa disebut setan. Itu. Dasarnya mana? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Setiap nabi Allah ciptakan adua, musuh. Syayatinal insi, dari golongan setan manusia, wal jinni, dan setan jin. Tapi jangan disebut kalau ada orang yang kafir, sebut sajalah demikian, atau yang selalu bermaksiat dikatakan itu bukan manusia, itu secara majaz ya, secara majaz. Jadi saya itu saja dulu lah. Baik. Sudah ada yang memberikan pendapat 2 orang, Pak Suki dan juga Bang Mahesa. Kita biar adil pula ke atas 1. Atau mau Bang Gema atau Bang Ucok? Mau Bang Gema atau Bang Ucok yang memberikan pendapat tentang Kasih pertanyaan Bang saya Gema tadi aja. yang kedua? Kasih Hah? Bang Gema aja. Saya ngikut Oke, Bang Bang Mahesa Gema. sih. Oke. Berarti idem ya, Bang Ucok ya?
dengan Pak Mahesa? Iya, iya, iya. Oke, Saya perjelas tadi ibarat yang disampaikan Bang Mahesa tadi, buku ya, buku yang tadi itu mungkin kawan-kawan di bawah itu kurang jelas tadi ya. Jadi buku itu kan kita beli baru. Tetapi kan bisa saja misalnya tadi udah rusak atau mungkin basah atau apa sehingga tidak bisa dibaca lagi, kan gitu. Kemudian ini kan kita taruh ke tempat sampah. Maka buku tadi bukan berarti berubah walaupun sekarang sudah jadi sampah. Jadi dia memang sampah tetapi tidak menghilangkan bahwa dia itu adalah buku. Gitu. Jadi ibaratnya sebutan tadi, setan tadi bisa kepada manusia, bisa kepada jin yang memang sudah tidak patuh pada amar makruf ya, nahi mungkar ya, atau perintah Allah. Artinya berarti sudah masuk sifat setannya. Makanya tadi kalau saya di kehidupan nyata kalau ada yang nyeleneh, setan, kan gitu kan kadang-kadang kita. Gitu. Artinya dialah secara fisik ya manusia, tapi karena dia tidak lagi patuh pada sang holik ya jadi setan gitu. Nah, termasuk juga yang kadang-kadang mengajak kita juga bermaksiat kan manusia juga. Ya kan? Tadi yang disampaikan Ustadz Mahesa itu ya persis sekali gitu. Karena manusia ini juga tidak semuanya ini ya ikut menyembah gitu. Kita digoda juga kadang, nggak sadar ini teman gitu ya. Teman ini yang menggoda kita bermaksiat gitu. Berarti dia juga setan sebenarnya secara sifat. Tetapi fisiknya ya tetaplah dia adalah manusia. Begitu Bang, lanjut dari saya itu aja. Oke. Biar adil dua-dua, berarti di atas juga 2. Silakan Bang Gema ya. Nanti terakhir Bang Pengembara Akal. Silakan Bang Gema. Monggo. Oke, makasih. Makasih Bang Ucok. Jadi betul kata Bang Ucok. Oke, saya itu cuma memperkuat aja pandangan-pandangan Bang Ucok. Terus dari Bang sudah akhirnya Ustadz Mahesa, alhamdulillah. Jadi sebenarnya di dalam ajaran Islam itu adalah Allah memerintahkan kepada kita dan Allah menyatakan bahwa sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah, hanyalah untuk tunduk, patuh kepadaku, kepada Bapa di surga, tidak ada selain dari Dia. Sesuai dengan kitab Ulangan 29, nomor 12 dibaca itu. Oh, tidak ada Tuhan yang harus disembah selain Dia. Ternyata ada seseorang yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Setelah Tuhan itu dikatakan setelah kematian Yesus, lalu dijatakan sebagai Tuhan, otomatis ini udah menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelum dari kitab itu turunkan. Apa itu? Sebelum Injil diturunkan, yaitu Taurat. Maka Taurat itu dikutuk. Sedangkan Taurat itu adalah firman Tuhan. Lalu yang dikutuk ini siapa? Ibliskah? Atau Tuhannya yang dikutuk? Coba kita pandang sekarang. Karena ini kita memandang tentang masalah eksistensi manusia itu bagaimana. Apakah manusia yang harus disembah ataukah Tuhan yang harus disembah? Dan sesuai dengan ayat-ayat yang dikatakan di kitab Al-Quran, di Mujadalah, ayat 11, bahwa orang yang akan diangkat derajat di beberapa derajat adalah orang yang berilmu dan beriman. Bukan dikarenakan dia harus mengimani saja nanti mikir belakangan. Itu namanya natik, itu artinya hayawan. Kalau seandainya manusia tidak menggunakan akal, otomatis hayawan yang tertinggal. Al-insanu hayawanu natik. Kalau natiknya dihilangkan, kamu jadi hewan gitu loh. Begitu. Tadi kan Anda udah mengeluarkan dalil itu dari para ulama. Saya hilangkan natiknya itu. Anda jadi apa? Hayawan. Anda sendiri yang bicara tadi. Saya membenarkan omongan Anda karena menggunakan pendapat para ulama. Dan saya keluarkan dalil-dalilnya sesuai Al-Quran. Lalu tidak lama kemudian Anda itu mencocokmologikan ayat-ayat yang ada di Al-Quran untuk menyatakan bahwa keimanan Anda di kitab Anda itu adalah kitab yang benar. Sedangkan kitab kami itu adalah pembenaran dari kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Lalu Anda mencocokmologikan dengan ayat-ayat yang ada di Quran. Ini gimana Pak Suki? Masa kitab Anda nggak bisa berdiri sendiri?
Di Taurat Anda itu tidak diterima, di Al-Quran Anda sangat dilecehkan. Gimana ini kitab? Sedangkan dari dua kitab ini, Taurat dan Al-Quran, ini berselaras, linier, sejajar, selurus, dengan menyatakan Allah itu Esa, dan dikatakan Tuhan itu adalah Esa. Tetapi di kitab Anda, Tuhan merasakan menyesal, Tuhan menjadi manusia, Tuhan disalibkan, Tuhan mati. Ini manusia atau Tuhan yang sebenarnya yang mati? Begitu. Jadi eksistensi yang diangkat oleh teman-teman saya yang ada di tema ini, di mana sifat manusia ini? Manusia yang bagaimana? Manusia hewan kah? Hewan basar kah? Ataukah di nas kah? Ataukah di nafs? Ya, nafs ini yang harus dipikirkan. Inilah orang Islam yang memikirkan nafs. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu adalah orang-orang menggunakan akal. Begitu. Silakan Ustaz Mahesa, tafadhol. Silakan Ustaz Mahesa. Suara saya sebentar. Itu Allah ada tiga. Maaf Bang Maesa, saya cut dulu. Jelas nggak suara saya? Jelas. Oke, sebentar saya komentari dulu ya. Dagul, kamu kalau baru nongol jangan memberikan pernyataan yang aneh-aneh ya. Ini komal-komal saya mau saya posisi live jam 2 subuh kek, jam 3 subuh kek. Ya, jadi kalau punya sedikit otak gunakan ya. Kita bukan melakukan perpecahan, tapi saling menghargai pendapat yang berbeda ya, Dagul ya. Bisa dipahami ya, Dagul ya. Baru nongol, baru nonton, kamu sudah memframing ya dari adanya komal ini. Itu yang harus dipahami, Dagul ya. Nah, sebelumnya silakan, ini yang belum memberikan pendapat itu ke Bang Penggemar Akal ya. Silakan Bang Penggemar Akal. Nanti sudah Penggemar Akal, kita closing statement masing-masing pihak. Karena jam 9.30 besok harus diakhiri. Silakan Bang Penggemar Akal. Ya, jadi saya tertarik dengan surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Jadi di situ ada 3 jenis larangan untuk sesama manusia ya. Bahkan sesama kaum, sesama golongan, sesama makhluk hidup. Pertama, dilarang untuk mengolok-olok. Yang kedua, dilarang untuk mencela. Yang ketiga, dilarang untuk memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Nah, kalau saya pakai analogi perbedaan Al-Quran dan Kitabullah, seandainya saya pakai analogi, apakah satu jenis buku yang di dalamnya terdapat surah firman-firman Allah mulai dari surah Al-Fatihah ya sampai surah Al-Falaq, tapi An-Nasnya enggak? Apakah itu disebut dengan Al-Quran? An-Nasnya enggak ada di situ. Tidak. Tentu tidak. Tetapi apakah itu disebut dengan Kitabullah? Jelas, iya. Jelas, karena isinya adalah firman-firman Allah Ta'ala. Tetapi dia tidak bisa dikatakan Al-Quran. Karena dia tidak sempurna. Al-Quran itu ditutup kan, ayat surah terakhirnya adalah surah An-Nas. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada manusia sebenarnya, manusia yang tidak beribadah, ya, apakah dia masuk kategori manusia atau tidak? Ada makhluk hidup yang tercipta dari setetes air mani ini, lalu kemudian tidak beribadah, ya, yang nenek moyangnya adalah Adam, tidak beribadah, apakah disebut dengan manusia? Saya sepakat dengan Ustadz Mahesa bahwa sebagai bangsa dia tidak gugur, kata manusia itu, tapi sebagai gelar dia gugur, kata manusia, gelarnya telah gugur. Dia hanya disebut sebagai hewan saja, hewan yang berakal ya. Kategori akal ini tidak serta-merta harus ini ya, harus taat begitu. Enggak begitu dia. Jadi kan nanti kan ada yang diperhitungkan nanti persoalan itu. Jadi kalau menurut saya bahwa itu sebab kita harus memisahkan antara gelar ya dengan bangsa gitu. Contohnya begini aja, ketika kita menyebut kata Yahudi, kita nggak bisa serta-merta menguniversalkan Yahudi itu merujuk kepada bangsa. Oh enggak, Yahudi sebagai etnis, Yahudi sebagai bangsa, atau Yahudi sebagai agama. Kan gitu dia. Nah, begitu juga dengan manusia sebenarnya. Dalam hal ini kita membahas apa dulu? Kalau bicara soal taksonomi, bukan taksonomi, anatomi atau anomali misalnya. Ya,
secara anomali bahwa kita lapar, kita makan, kita jalan, kita buang air besar, buang kotoran, bentuknya seperti ini, berbulu, bertangan, berjari 5, jari tangan dan jari kaki 5, sama-sama simpanse, sama simpanse, punya hidung juga, punya mata, punya ini, kan gitu. Nah, tapi kalau itu dari sisi bangsa ya, anatomi ya. Tapi kalau dari sisi yang lain, misalnya bahwa hewan yang disebut sebagai manusia ini adalah hewan yang bisa membentuk peradaban, hewan yang bisa melahirkan teknologi, hewan yang bisa menemukan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, hewan yang bisa bersifat kolektif ataupun individual, kan gitu. Nah, itu bisa sebagai bangsa dia, spesies, genom, kingdom, subspesies, ordo, dan lain sebagainya, genus gitu kan, sebagainya. Nah, maka kalau saya melihat bahwa khalifah ini dia merujuk kepada apa? Saya kira khalifah ini kata yang merujuk kepada gelar dan bangsa. Gelar dan bangsa, khalifah ini. Adam itu sebagai pengganti yang pertama kali diciptakan dari tanah sebagai bangsa manusia. Dan Adam juga adalah manusia pertama, khalifah pertama, ya, yang dia mendapati gelar sebagai manusia, bukan hanya bangsa tetapi manusia, bukan hanya bangsa tetapi dia gelar juga, gelar manusia dan bangsa, golongan juga dia golongan, kan gitu. Maka ini menurut saya akan terjawab bahwa manusia bisa mendapati gelar syaitan, kan begitu. Manusia bisa menjadi termasuk golongan orang-orang yang kufur, kafaro, apalagi kafir, kan begitu ya, golongan dia. Nah, maka itu saya bilang ya, tergantung sebenarnya pertanyaan manusia itu merujuk ke mana. Kalau merujuk kepada bangsa, saya kira ya semua ini kita sudah tahu ya, kita tercipta dari apa? Dari air mani kan. Nah, tapi kalau sebagai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bangsa manusia yang tidak menaati perintah Allah Ta'ala, dia tidak boleh memiliki gelar sebagai manusia. Dia hanya boleh memiliki bangsa, disebut bangsa manusia, tapi gelarnya enggak. Karena manusia itu khalifah, pengganti yang mana Allah memang memerintahkan untuk bertakwa, beribadah, menunjukkan kepada iblis bahwa inilah makhluk yang aku ciptakan, menegaskan kepada para malaikat, kalian jangan sombong, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, atau mungkin aku mengetahui apa yang sedang kalian pertanyakan. Kan kayak gitu dia. Menurut saya seperti itu. Silakan. Baik. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan pendapat masing-masing pihak, dan kita sepakat untuk tidak sepakat. Meskipun ketika ada kesepakatan, itu tetap kita kembalikan kepada haknya masing-masing. Setiap orang punya pendapat untuk sepakat, setiap orang punya pendapat untuk tidak sepakat. Dan kita closing statement ya teman-teman semuanya. Kita ke Pak Suki dulu, sudah ke Pak Suki kita ke Bang Mahesa. Silakan Pak Suki, closing statement. Ya, terima kasih Bang Fahrul buat diskusinya pagi ini. Saya mau menanggapi mengenai ini dulu ya. Tadi yang Bang mengatakan bahwa Adam tidak berdosa. Tapi Alkitab menulis bahwa dia berdosa. Lalu yang dipertanyakan kan pohon kehidupan itu dihalau. Maksudnya begini loh, Adam telah jatuh dalam dosa, dia telah rusak kepribadiannya. Nah, jangan dia menyentuh pohon kehidupan itu yang membawa kekekalan, supaya manusia tidak rusak di dalam kekekalan di dunia ini, sehingga tidak bisa mati. Itu maksudnya. Dia sudah rusak. Nah, lanjutnya bahwa saya tadi mau nanggapi bahwa Bapak memang sumber segala sesuatu. Ya, kita akui semualah. Namanya siapa itu boleh saja. Ya, kalau di Alkitab dikatakan sebagai Bapak, karena sebagai sumbernya ya. Lalu, mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Tuhan di dalam pengertian Kristen itu sebagai Tuan, majikan, yang lebih dulu taat kepada Bapaknya. Nah, menyembah itu di dalam kekristenan, itu bukan di dalam ritual, bukan di dalam pengertian yang sempit. Bahwa menyembah itu, kalau di Kristen itu bukan arti tunduk sujud, ya, dalam bentuk badan, tetapi dalam ketaatan. Nah, ketaatan yang dicapai oleh Yesus ini lebih dulu, makanya dikatakan sebagai pokok keselamatan. Dan kita semua ini orang Kristen, makanya menyembah dia, menyembah dalam arti mengerti bahwa kita mengikuti cara hidupnya. Jadi semua orang kalau mengikuti cara hidup seseorang, dia tuh menyembah orang itu. Misalnya saya nih seorang, ada orang nurutin perintah saya suruh apa aja mau, sehingga dia hanya mau menyenangkan saya, itu menyembah. Nah, makanya orang Kristen menyembah Yesus itu maksudnya menyembah apa? Mengikuti teladan karakternya. Nah, karena dia lebih dulu kita puji. Jangankan dia,
yang memiliki karakter Tuhan. Sedangkan manusia aja bisa kita puji-puji. Ya kan? Apalagi dia yang menuntun kepada kehidupan sifat-sifat Tuhan itu sendiri yang sumbernya Bapa. Nah, dia yang telah meneladaninya, meninggalkan teladan waktu dia di dalam dunia ini. Sehingga kita puji, kita hormati, kita sanjung-sanjung. Nah, sanjungan yang benar, pujian yang benar itu bukan dari mulut, tapi dalam perilaku, dalam sikap hidup kita juga. Kalau dia mengasihi, ya saya harus mengasihi. Kalau dia tidak membalas jahat dengan jahat, ya saya harus melakukan. Itulah namanya menyembah di dalam kekristenan. Ya, untuk saya closing statement-nya cukup sini aja, Bang Fahrul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suki ya. Ini sudah closing statement yang pertama kali disampaikan oleh Pak Suki. Silakan Bang Mahesa, Anda berikan closing statement. Silakan Bang Mahesa. Saya kira sudah selesai dengan kata-kata kita sudah sepakat untuk tidak sependapat ya. Tertarik ya komentari pihak non-muslim, saya tidak terlalu tertarik. Saya selalu naik itu apabila ketika ada orang yang berbicara Al-Quran tapi lalu kemudian menjelaskan versi dirinya gitu. Dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semua netizen yang hadir di sini ataupun yang naik di live, barangkali ada kata-kata, pasti ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk closingnya. Silakan Bang Ucok atau Bang Gema yang memberikan closing statement. Silakan. Ya, Bang Ucok aja, Bang. Bang Ucok aja. Silakan. Silakan closing statementnya Bang Mahesa atau Bang Ucok. Halo. Silakan. Lanjut bang. Aku skip. Oh, berarti nggak memberikan closing statement ya? Kalau seperti itu Bang Ucok. Kalau mau ya silakan saja. Saya berikan ruang dan waktu bahkan. Silakan Bang Gema, closing statementnya, penutup. Ada yang mau disampaikan Bang Gema? Oke, kalau gitu saya tutup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, tadi untuk mengungkapkan bahwa Suaranya kecil, Bang Gema suaranya kecil. Punten. Mohon. Oke, begini ya. Di dalam Islam, bahwa yang namanya manusia itu adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jadi setiap manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah sama dengan binatang, hewan. Kelakuannya bukan jati dirinya. Akan tetapi di kitab-kitab lain bahwa manusia itu direndahkan oleh Tuhannya. Seperti apa? Seperti domba-domba. Nah, ini yang enggak masuk ke logika kita. Sedangkan di Islam, setiap manusia-manusia yang tidak menyembah kepada Allah, maka diberi gelar kafir, munafikun, musyrikun. Kalau di mereka tidak. Nah, ini jadi nyata ya, di dalam Al-Quran ini Allah tuh meletakkan posisi manusia pada tempatnya. Allah meletakkan manusia itu sederajat dengan manusia yang lain dan tidak pernah direndahkan dengan hewan, kecuali manusia itu sendiri yang membuat dirinya lebih rendah daripada hewan. Jadi Allah itu Jabar. Allah itu adalah penguasa segalanya. Akan tetapi manusia itu sendiri yang membuat dirinya rendah, hina, dan dia sendiri yang menjadikan dirinya masuk ke neraka. Itulah. Jadi kesimpulannya dari penutupan saya ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita dari diskusi ini, bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang layak untuk disembah. Hanya Allah yang disembah. Segala sesuatu itu pasti diciptakan. Sesuatu yang fana, sesuatu yang pernah mati, sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang diciptakan, itu bukanlah Tuhan. Itu adalah makhluk. Demikian saudara-saudara sekalian. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf kepada saudara saya kalau apabila ada kalimat saya yang salah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Tafadhal. Baik, terima kasih atas closingnya. Bang Ucok mau memberikan closing statement penutup, silakan.
Eh, nampaknya sudah lengkap tadi. Yang jelas Baik. kita kembali ke fitrah masing-masing aja. Mudah-mudahan kawan-kawan yang di bawah tercerahkan ya, dan kita sadar bahwa kita itu adalah manusia yang diciptakan untuk menyembah atau Itu sih dari saya, Bang. Lanjut, Bang. Baik, terima kasih atas penutupnya. Silakan Bang Pengembar Akal untuk memberikan penutup terakhir ya. Sesudah Bang Pengembar Akal memberikan penutup, kita akhiri semuanya. Silakan Bang Pengembar Akal. Ya, baik. Jadi ada ada dua hal yang harus kita ketahui untuk menjadi pengetahuan terhadap sesuatu ya, baik itu objek atau subjek. Yang pertama identitas, yang kedua entitas. Manusia ini berada pada keduanya. Secara identitas ya, maka apapun yang dilakukan oleh makhluk hidup yang berpikir, yang berakal, yang memiliki ilmu pengetahuan, itu layak disebut sebagai manusia. Tapi secara entitas, makhluk hidup yang disebut sebagai manusia adalah makhluk hidup yang beribadah sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah atau menyembah kepadaku, kan begitu kira-kira. Jadi secara identitas benarlah bahwa kita manusia itu tercipta dari setetes air mani yang bertemu ovarium, lalu terjadi ovulasi dan terjadilah perkembangan embriologi, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, lalu kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Kan begitu. Namun tidak cukup sampai di situ. Kan begitu. Secara identitas ID, identitas. Sebelum kata entitas ada kata ID, pengenal. Ada entitas, itulah bicara soal hakikat. Hakikat ya. Hakikat sebagai manusia itu tentu haruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang menjadi pembeda antara orang-orang, catat ya. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kufur atau kafir, kan begitu. Orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia. Jadi itu aja mungkin ya closing statement yang sangat-sangat tidak berguna, yang mudah-mudahan juga tidak ada manfaatnya. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti akan ada diskusi yang lebih menarik lagi di ruang-ruang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang telah memberikan closing statement, yang telah memberikan pembahasan ya, yang saya berharap sedikitnya banyaknya bermanfaat bagi teman-teman yang di atas maupun yang di bawah, di mana perbedaan pasti itu ada, yang tentunya kita harus menghargai ya perbedaan yang ada, tidak boleh memaksakan karena setiap orang punya hak dan dilindungi oleh undang-undang, seperti itu. Materi yang dari jam 7 lebih sampai sekarang alhamdulillah sudah beres. Adapun masalah hal kesimpulan sudah di closing statement kan oleh masing-masing pihak. Saya serahkan semuanya kepada teman-teman seperti itu sebagai dewan juri ya. Dan saya harap sebagai dewan juri pun harus adil, harus bijak, harus objektif ya teman-teman semuanya. Oke, karena sudah beres di sini ada Ustaz Abah Farudin bisa nambahi 1 detik closing silakan statementnya. saja, nggak apa-apa, ada karena materi sudah beres. Jangan 1 detik. Oh siap. Ya, Karena sudah beres. sebagai Silakan. closing statement saya membacakan sebuah hadis begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Hadis Sahih Muslim, nomor hadisnya 153 dari jalur Abu Hurairah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah maksudnya, tidak ada seorang pun dari umat ini, dari kalangan umat ini, dari kebersamaan umat ini yang mendengar keberadaanku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Islam, baik itu dari teman-teman Yahudi maupun dari teman-teman Nasrani, yang mereka wafat namun tidak beriman dengan apa yang aku sallallahu alaihi wasallam sampaikan dengannya, kecuali ia termasuk penghuni neraka, ya kan? Bahkan di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh
Imam Kutubus Sittah di akhir hadis panjang itu ada berkata begini, walladzi nafsi biyadih law anna Musa, bahkan di tafsir Ibn Katsir juz 3 halaman 90 itu disebut Musa dan Isa ya. Walladzi nafsi biyadih law anna Musa wa Isa ya. Kalau di sini Musa saja, kana hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, maksudnya demi Allah ini kan. Seandainya baginda Musa alaihissalam, menurut Ibn Katsir juz 3 halaman 90, seandainya Musa dan Isa alaihimas salatu wassalam masih hidup, artinya menangi, artinya sezaman dengan baginda Nabi dan sezaman dengan umatnya baginda Nabi, niscaya tidak diperkenankan bagi beliau berdua melainkan harus mengikuti ajaranku. Begitu Abah Fakhruddin juga yang lain-lain. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya juz 3 381, nomor hadisnya 14.623. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnahnya juz 10 halaman 27. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi juz 1 halaman 115. Juga oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanul Ilm halaman 339. Juga dalam tafsir Al-Baghawi juga yaitu Ma'alimut Tanzil juz 1 halaman 197. Juga dalam kitab Syahrus Sunnah juz 1 halaman 270. Demikian Abah Fakhruddin, sekedar tambahan. Matur sembah nuwun, matur sekelangkong semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada Pak Romli dan juga Pak Suki dan teman-teman yang di atas, saya punya rencana gini ya. Saya punya rencana insya Allah. Rencana itu biar lebih mengoptimalkan TikTok, lebih mengoptimalkan waktu yang ada, tidak mubazir. Saya berencana dengan teman-teman itu akan menghadirkan, akan mengadakan kajian ya. Pertama tentang sejarah Islam, yang kedua tentang adanya sejarah Kristen sendiri, yang ketiga menjawab tudingan pihak sebelah yang menuding tentang ajaran Islam, yang keempatnya yaitu tentang adanya umum. Itu bisa dengan masalah rumah tangga, bisa masalah pribadi. Adapun masalah umum dan pribadi itu sudah berjalan ya beberapa, kurang lebih seminggu atau 2 minggu. Dan yang kelima itu terakhir tentang baca Iqra Quran. Diproyeksikan tiap hari apa itu Abah Fakhruddin? Nah, itu belum difikskan semua. Rencana itu yang terakhir baca Iqra. Halo Bah. Iya, jelas nggak suara saya teman-teman? Belum difikskan ya, belum diketok palu. Agak terputus kalau di sini. Oke, suara saya jelas nggak teman-teman yang berkomentar? Tolong berikan informasi. Jelas. Oke, Dua-dua jelas. Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir itu adalah baca Iqra dan juga Al-Quran, di mana untuk Al-Quran sendiri nanti akan ada belajar tahsin, tajwid, makhraj seperti apa. Nah, dari adanya 5 hal ini, saya ke Pak Suki dulu lah. Pak Suki, siap nggak memberikan materi ya tentang adanya sejarah Kristen, entah itu tentang awal mula, entah itu sejarah dogma dan lain sebagainya. Siap nggak Pak Suki? Ya, kalau saya Bang untuk sejarah belum terlalu banyak paham ya Bang. Terputus-putus apa? Oh, berarti itu jaringannya Ustadz Romli loh. Karena teman-teman bilang kita bagus suaranya, berarti jaringan dari Ustadz Romli loh. Oh, saya yang terputus. Iya, oh ya, betul. sudah lanjut. Oke, Bang Suki gimana? Bersedia tidak? Saya kurang banyak memahami tentang sejarah, Bang Barun. Iya. Iya, jadi agak sulit ya kalau saya ikut, nanti kurang menguasai. Oke, baik. Iya, karena sejarah kan banyak ya, nggak cuma sejarah kemunculan, tapi juga sejarah dogma, trinitas dan lain sebagainya, termasuk tentang liturgi. Itu pun masuk dalam sejarah gitu kan, seperti itu. Iya. Kenapa saya ajukan tema seperti itu? Biar kita pun bisa menambah wawasan dan berkembang wawasan kita. Kalau tentang modal ayat, hafal ayat, perang ayat, bagi saya, maaf bukan saya menyepelekan,
itu pada akhirnya nggak akan berkembang, stagnan wawasan kita. Itu terus, gitu kan? Betul, Karena betul. materi yang disampaikan itu terus dari tahun ke tahun. Dari tahun 2009 saya mencoba untuk eksis di dalam dunia litas seperti ini, nggak ada perkembangan sampai detik ini ya yang saya perhatikan. Tapi kalau kita Itu mau saja, mengembangkan kan? diri dengan Itu melakukan pendekatan-pendekatan lain, dengan menambah wawasan yang lain, kenapa tidak? Kita di TikTok ini manfaatkan waktu, manfaatkan fasilitas untuk mengembangkan diri, wawasan dan pemahaman, dan otomatis menjadi contoh yang baik untuk saling menghargai perbedaan pendapat. Berarti Pak Suki Betul. mundur ya? Pak Suki mundur ya? Iya, Bang, karena kurang banyak mengerti ya. Percuma saya nanti naik juga. Oke, baik. Ya, Kalau gitu, terima kasih. rencana saya itu biar bisa menemani saya gitu, karena saya sedikit banyaknya adalah sumber-sumber cetak gitu kan. Kalau memang tidak ada sumber cetak, buku cetak, ya saya pakai online gitu kan, seperti itu gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Pak Suki ya. Nah, Iya. selain dari sejarah yang tadi yang disampaikan, ada pula tentang sejarah Islam. Nah, saya bertanya lagi kepada teman-teman, siapa yang mau membantu saya dengan Bang Al membahas tentang sejarah Islam? Ini pun cakupannya luas, ya, cakupannya luas. Siapa yang mau membantu saya dengan Bang Al, dengan Saudara Bilal nanti tentang sejarah Islam yang pada hari Rebo jam 21 lebih 10 WIB. Itu kalau sejarah Islam. Ahad depan jam 9 lebih 10 WIB. Siapa yang mau membantu dari teman-teman muslim yang mau membahas tentang sejarah Islam? Dan otomatis namanya sejarah tanpa adanya data ya bisa dianggap pendongeng lah. Bisa dianggap pendongeng. Iya. Silakan. Itu Abah Farudin mohon tanya, apakah itu tentang Sirah Nabawiyah atau tentang Hadarah Islamiyah? Saya punya kedua-dua kitab itu. Apapun yang berhubungan dengan masa lalu itu adalah sejarah. Sesuatu yang telah dilalui itu adalah sejarah, itu kan. Nanti pun kita akan membahas sejarah Nabi Muhammad, sejarah kodifikasi Al-Quran, sejarah lain-lainnya. Yang pasti, siapapun yang mau membantu kami mengutarakan tentang hal tersebut di Komal ini, saya minta datanya. Karena apa? Nanti nggak akan dalam pribadi ngomong sendiri, enggak. Nanti akan ada diskusi. Dan nanti para pemateri akan saya naikkan ke Komal. Yang nggak memberikan materi, saya simpan dulu di bawah. Nah, kalau mau bertanya langsung atau diskusi, saya naikkan baru. Jadi biar enak mendengarnya, pemaparan yang ada, pemateri yang ada. Bisa dipahami ya, teman-teman semuanya. Insya Allah ahad depan. Dan nanti akan saya umumkan di YouTube acara ini, fixnya, di kolom komunitas dengan nama channelnya sama dengan akun ini. Jadi silakan nanti cek saja. Nah, Ustaz Ramli berarti siap ya membantu saya? Siap. Jadi apa? Saya punya begini, Hadarah Islamiyah itu 5 jilid, terus Sirah Nabawiyah itu ada Syama'ilun Nubuwah dan Dalailun Nubuwah. Yang mana itu yang harus dianu? Nah, yang nanti biar terarah dan biar terarah dan sistematis pembahasannya, nanti saya kasih tema ya. Mohon nanti di DM ke saya nomor WA Ustadz ya, DM ke saya nomor WA-nya apa. Nanti saya set, nanti saya ngobrol lewat WA. Jadi saya nanti kasih yang biar sistematis seperti apa, nanti kita bahas di belakang layar. Itu ya. Gini aja. Saya tidak bisa DM-an itu, saya sebut nomor saya nggak apa-apa. Jangan. Nanti saya yang bermasalah nanti. Akun saya itu nggak boleh di TikTok menyebutkan nomor WA, jangan. Nggak boleh. Gimana caranya? Iya. Nanti saya DM ke Ustadz ya, nomor WA saya. Nanti silakan balas saja nomor WA saja ya. Oh siap Komandan. Iya. Bahaya nanti. Saya gaptek begitu ada. Iya siap Komandan. Baik.